Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmala SPD CGP Angkatan 10. Insya Allah sebentar saya akan melakukan wawancara kepada Bapak. Ya. Tapi sebelumnya Bapak silahkan perkenalkan diri tak dulu sekarang. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasbis PDI, Kepala UPT SDE Negeri 13 Pangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, ya. Baiklah, saya akan melakukan wawancara kepada Bapak terkait tugas saya sebagai CGP, yaitu pengambilan keputusan. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama, selama Bapak menjadi pemimpin di sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebijakan moral? Ya, yang pertama tentu mengidentifikasi dilema etika. Kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan dilema etika. Dilema etika merupakan situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus mengambil keputusan atau perilaku yang tepat. Misalnya beberapa kasus di sekolah kami mengidentifikasi kasus yang ada, diantaranya ketika proses penaikan kelas, maka ada siswa yang jarang ke sekolah atau kehadirannya di sekolah sering kurang, sehingga mengakibatkan ketika kita mengambil keputusan menaikkan kelas, maka ada kecenderungan siswa lain mengalami kecemburuan yang menilai bahwa di situ tidak ada keadilan. Sementara di sisi lain, siswa yang bersama atau peserta didik yang kurang jam belajarnya di sekolah, ketika tidak dinaikkan, maka ada kecenderungan usianya, umurnya, ataupun haknya untuk tidak dinaikkan akan terbengkalai atau tidak merasa dipedulikan. Olehnya itu, disitulah dilemanya. Nah, maka langkah-langkah yang perlu diambil adalah rapatkan secara bersama dengan Dewan Guru, komite, dan orang tua siswa yang bersangkutan. Kemudian kedua, mengidentifikasi dilema etika yang terjadi di sekolah, diantaranya adalah terjadinya perkelahian antar siswa, yang mana memerlukan suatu kepastian bahwa siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, disitulah kita perlu mengambil suatu tindakan yang tentu menguntungkan di antara keduanya dan tidak merasa ada yang tidak berkeadilan di situ. Nah, dilemanya di situ. Maka perlu perlibatan semua unsur termasuk wali, guru, dan pihak-pihak warga sekolah untuk mengatasinya sebelum persoalan menjalan lebih jauh keluar. Nah, alhamdulillah selama ini tidak pernah terjadi konflik intern siswa yang bisa secara berskala besar, tetapi bisa diselesaikan di sekolah. Nah, kemudian selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Ya, dalam hal ini tentu kita harus menganalisis situasi, harus dianalisis dengan seksama. Dalam beberapa kasus tentu keberadaan dilema dapat disangkal secara logis. Nah, itu. Kemudian yang kedua, pendekatan teori nilai. Artinya kita memilih alternatif yang menawarkan kebaikan jauh lebih besar, kemudian kejahatan jauh lebih sedikit. Nah, itu. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama tentu menganalisis bahwa ada nilai yang saling bertentangan yang di dalam situasi dilema etika ini. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi seperti ini. Jadi
semua orang yang terlibat di dalamnya perlu diidentifikasi. Kemudian yang ketiga, kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan sesuai dengan situasi. Seperti apa situasi ya, dengan fakta yang pendukung dari kejadian itu. Kemudian keempat selanjutnya mengajukan benar atau salah. Jadi ada identifikasi kebenaran dan kesalahan yang terjadi di situ. Kemudian kelima, melalui prinsip resolusi. Ada rekonsiliasi, ada resolusi, perbaikan kembali. Kemudian selanjutnya ada solusi penyelesaian masalah. Ada alternatif, kemudian selanjutnya ada alternatif penyelesaian masalah, dan kemudian yang terakhir ada pengambilan keputusan yang tepat. Sekira demikian. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan? Iya. Selain langkah-langkah yang kami uraikan tadi dalam mengambil suatu keputusan, maka musyawarah mufakat untuk ke semua pihak dalam mengambil pilihan atau tindakan yang efektif itu jauh lebih dikedepankan dengan tidak menyampingkan hak-hak kedua belah pihak yang bersentuhan dengan dilema etika itu. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah langsung diselesaikan misalnya, atau dipending dulu sampai ada solusinya begitu? Permasalahan disesuaikan dengan kondisi. Ketika persoalan itu memerlukan penyelesaian cepat, tindakan tepat, dan dikhawatirkan akan bertambah parah keadaan, maka tentu kita akan selesaikan dengan cepat pula. Nah, kemudian yang kedua, tindakan preventif untuk mencegah terjadinya dilema etika yang berulang, maka kita melakukan rapat bersama dengan Dewan Guru pada saat rapat rutin setiap bulannya. Sehingga dengan demikian maka ada tindakan preventif yang bisa dilakukan pencegahan sejak dini. Nah, itulah yang kami lakukan selama ini. Ya, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, kebersamaan warga sekolah, kepatuhan terhadap peraturan akademik, kemudian faktor internal ada pemahaman terhadap peraturan akademik, pemahaman terhadap etika moral yang ada, kemudian kecakapan dan seterusnya, itulah yang dimiliki. Kemudian faktor eksternalnya adalah kebudayaan yang ada di masyarakat, yang salin si pakatau, si painga, si pakalabi, sehingga segala sesuatu persoalan itu mudah diselesaikan karena adanya kebersamaan ikatan emosional yang menganggap bahwa satu ikatan bersaudara, sehingga ketika ada persoalan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalamnya itu cepat mengikat di antara kedua belah pihak yang bersengketa secara dilema etika. Selain dari itu, seluruh warga sekolah, komite, warga orang tua siswa dan sekitarnya sangat mendukung partisipasi mereka di dalam menyelesaikan sebuah persoalan yang memungkinkan keterlibatan di antara warga sekolah maupun warga masyarakat sekitar. Ya. Dan yang terakhir ini karena dari Ya. semuanya, dari semua yang Bapak sampaikan tadi, Ya. pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dalam pengambilan keputusan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya untuk mengambil keputusan? Ya, banyak sekali pengalaman berharga dalam tengah waktu yang cukup lama ini. Pertama, ada nilai kebersamaan, ada nilai karakter yang harus terbangun secara bersama. Kemudian ada kepatuhan terhadap etika moral. Kemudian ada upaya untuk berbuat sesuai dengan norma yang ada, baik norma sosial maupun norma etika maupun norma agama, yang memungkinkan pembelajarannya bahwa ada upaya untuk memperbaiki diri
baik secara personal maupun secara kolektif, yang memungkinkan seluruh warga sekolah bertindak, berperilaku, bertutur kata sesuai dengan norma dan etika serta peraturan akademik yang ada di sekolah kami. Terima kasih, demikianlah wawancara kita yang sempat kita lakukan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, sukses selalu dan semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah, sama-sama Ibu, sukses selalu. Semoga programnya semakin bisa memberikan inspirasi dan inovasi kepada semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, baiklah. Saya Nurmala SPD, CGP Angkatan 10, ingin melakukan wawancara terhadap Bapak menyangkut tugas saya tentang pengambilan keputusan di modul 3.1. Oke. Baiklah, Bapak perkenalkan diri dulu, silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Jasman Jaya SPD MPD. Saya Kepala UPT SMPN 18 Bangkala. Terima kasih, Pak. Ya, baiklah. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh ya, makasih. Nah, menurut saya dilema etika itu adalah ketika yang baik berhadapan dengan baik ya. Sedangkan etika moral itu ketika yang baik berhadapan dengan yang tidak baik. Nah, dalam mengidentifikasi masalah-masalah ini sebenarnya tergantung situasinya ya. Kadang-kadang masalah ini bisa kita lihat dengan memakai logika, tapi terkadang pula masalah-masalah ini kita tidak mau melihatnya. Nah, butuh pemikiran jernih atau bahkan melibatkan orang lain, baru bisa kita identifikasi masalah ini. Ya, Pak. Nah, kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, atau terutama untuk kasus-kasus di mana biasanya kan ada dua kepentingan ya, di situ, betul. Sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, betul. Nah, tentu saja untuk mengambil solusi atas sebuah masalah itu tidak gampang ya. Nah, biasanya kalau tercipta masalah, yang saya lakukan itu adalah mengidentifikasi masalah tersebut dulu. Apa latar belakang masalah tersebut sehingga bisa terjadi. Kemudian setelah itu saya melihat siapa-siapa yang terlibat. Nah, dari situ kemudian saya melibatkan orang-orang di sekitar saya untuk ikut campur dalam mengambil keputusan itu. Misalnya ada maksud-maksud saya minta, karena menurut saya semakin banyak yang terlibat melihat masalah itu, maka akan semakin bagus juga keputusan yang kita ambil. Jadi yang saya tekankan di sini itu perlunya saya berkolaborasi dengan orang lain. Jadi saya tidak serta-merta ada masalah langsung saya ambil tindakan sendiri, yaitu gegabah namanya. Jangan sampai solusi yang saya ambil itu tidak bagus nanti hasilnya. Ya. Kemudian Pak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini? Sebenarnya saya tidak punya langkah-langkah khusus. Nah, yang saya lakukan itu pasti ya seperti saya katakan itu mengidentifikasi dulu, kemudian siapa terlibat, kemudian ambil keputusan. Nah, setelah keputusan kita ambil itu, maka kita akan refleksikan. Kita tinjau kembali apakah keputusan kita ambil itu sudah benar apa tidak. Karena dalam mengambil keputusan itu saya selalu berpendapat bahwa keputusan yang saya ambil itu adalah yang ringan, yang nilai keburukannya sedikit. Nah, itu yang sering saya utamakan di situ. Oh, iya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh iya, saya selalu ada kekhawatiran diri saya apabila keputusan yang saya ambil itu merugikan orang lain. Jadi yang saya pentingkan di sini adalah dampaknya. Jadi saya selalu memilih
dari beberapa alternatif keputusan yang saya ambil, saya memilih keputusan yang sangat sedikit nilai keburukannya. Saya selalu menginginkan bahwa ketika masalah itu ada, kita selesaikan masalahnya dengan solusinya itu dengan win-win solution. Artinya dua yang terlibat ini sama-sama ada nilai kebaikannya di situ, sama-sama puas atas keputusan yang saya ambil. Jadi saya lebih kepada dampaknya. Saya sangat menitik beratkan pada itu dampaknya. Ya, baik Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangannya dalam mengambil keputusan? Ya, tentu saja dalam setiap keputusan kan pasti ada pertimbangan dalam diri kita ya. Apalagi kan ini keputusan kita ini menyangkut tentang orang lain. Nah, biasanya yang menjadi tantangan bagi saya adalah bagaimana setelah keputusan itu saya ambil. Apakah keputusan itu dapat menyelesaikan masalah atau malah menimbulkan masalah baru. Makanya sebelum mengambil keputusan, saya pikirkan masak-masak dulu berdasarkan masukan-masukan yang ada yang diberikan oleh orang-orang di sekitar saya. Ya Pak. Kemudian ini masih ada beberapa. Apakah yang menjadi sebuah tata kala ataulah jadi jadwal tertentu jadwal, betul. Dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau dipending dulu begitu maksudnya Pak? Oke. Nah, pada dasarnya saya tidak punya jadwal khusus dalam menyelesaikan suatu masalah, tergantung dari kompleksitas masalah tersebut. Nah, jika masalah tersebut ringan, maka bisa saya selesaikan dalam waktu yang relatif singkat atau cepat. Tapi kalau misalnya masalahnya berat, kan tidak mungkin kita selesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Jangan sampai memerlukan pertimbangan-pertimbangan, masukan-masukan, sehingga saya harapkan keputusan yang saya ambil itu baik. Nah, tentu saja selama masalah-masalah itu ada, saya membatasi supaya tidak banyak orang yang terlibat dalam masalah itu, sehingga nanti keputusan yang saya ambil itu jernih dan tepat sasaran. Jadi itu saya tidak mempunyai jadwal yang tetap, tergantung dari kompleksitas masalahnya. Oh iya Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Oke. Jadi yang selama ini meringankan saya dalam mengambil keputusan itu adalah di sekolah saya itu dalam menentukan suatu keputusan, saya biasanya meminta pendapat dari guru-guru saya atau orang tua siswa sekalipun, karena saya berharap bahwa keputusan yang saya ambil itu bagus dan nilai kerugiannya sedikit, sehingga saya akan banyak melibatkan orang-orang dalam mengambil keputusan. Tentu saja saya saring ya, tidak semua saya masukkan saya ambil, tapi menurut saya yang saya ambil adalah keputusan yang nilai keburukannya sedikit. Kemudian Pak, yang terakhir ini, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa kira-kira yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika yang semacam ini? Betul. Saya selalu beranggapan bahwa ketika kita ke sekolah itu, masuk di pintu sekolah saja kita sudah ada masalah. Tapi kan masalah itu harus diselesaikan, ada solusinya. Jadi yang saya pelajari dari hal tersebut adalah bagaimana kita belajar menyelesaikan masalah itu dengan pikiran yang jernih, tidak gegabah, dan mengevaluasi keputusan yang kita ambil. Karena bisa saja masalah-masalah tersebut akan berulang. Dan kemungkinan masalah-masalah itu akan muncul dan kita akan mengambil solusi yang lain. Sehingga ada pepatah mengatakan bahwa pisau yang sering diasah itu akan semakin tajam. Nah, begitu juga kita. Ketika sering melakukan solusi atas masalah, maka lama-lama kita akan terbiasa dalam mengambil keputusan yang baik dan benar. Iya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Pak. Ya, sama-sama. Semoga sukses terus dalam menjalankan kepemimpinannya. Amin. Kalau begitu saya pamit dulu. Terima kasih lagi atas waktunya. Ya, sama-sama.